Shalom. Mari kita akan mengawali ibadah ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kita mengharapkan kehadiran Tuhan untuk melawat setiap kita. Haleluya. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami merindukan zaman kasih-Mu Tuhan. Kami merindukan Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap pergumulan kami, masalah kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ketika kami datang menghampiri Engkau, kami menerima jawaban bahwa Engkau Allah yang tak terbatas, Allah yang penuh kuasa, yang sanggup untuk menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memuji menyembah Engkau, dan kami akan bersuka cita demi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dia Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang layak dipuji dan disembah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Mari katakan besarlah, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Ia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Ia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Amin Tuhan, terpujilah nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya.
ku diberi kuasa. Haleluya Yesus. Mari terus memuji Tuhan, terus bersorak bagi nama Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Mari katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Maha kuasa, maha mulia. Haleluya. Dia layak ditinggikan. Katakan tak terlukiskan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Karya termegang, tiada bandingannya. Terang kasih-Mu, terang kasih-Mu, setia, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan Maha
semesta, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Amin Tuhan. Terang kasih-Mu setia, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Maha mulia, Kau bertata atas semesta, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Terang kasih-Mu, terang kasih-Mu setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Haleluya. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya. Kami rindu mengalami kuasa yang tak terbatas itu. Kami menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan
kuasa terjadi di sini. Oh Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan, sanggup menjamah, sanggup menyembuhkan. Kami yakin Tuhan, kami percaya, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kuasa. Oh Tuhan, mari nyatakan kuasa-Mu, nyatakan malam ini di tempat ini ya Bapa. Haleluya Jesus. Oh Tuhan, haleluya. Engkau ajaib, nama-Mu berkuasa, pembebas umat-Nya. Kaulah jawaban hidup kami. Kami datang berseru, memanggil nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus. Ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini.
memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih buat sore hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang kasih-Nya selalu sama. Bahkan saat cinta kami Tuhan seringkali berubah terhadap-Mu. Kau Allah yang tidak pernah berubah, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan sampai kapanpun Tuhan, kasih-Mu itu yang tetap menjaga penghidupan kami semua. Sungguh Yesus, biarkanlah sore hari ini saat kami mulai perenungan firman Tuhan, mari ya Allah Roh Kudus berbicaralah lebih lagi dalam penghidupan kami. Sebab karena hanya pembicaraan-Mu Tuhan yang kami rindukan, pembicaraan-Mu yang memulihkan, bahkan pembicaraan-Mu Tuhan yang bisa membawa kehidupan kami boleh senantiasa ada pada jalur Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau siapkan hati, roh, pikiran kami seluruhnya tertuju hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat sore. Saudara, dalam seminggu ini kalau saya boleh sharing saudara ya, itu minggu yang berat juga minggu yang penuh dengan sukacita. Kenapa saya berbicara demikian? Karena seperti ini, saya mau mengawali dengan sharing saya. Di toko itu kan kami ada pegawai. Pegawai itu ternyata gantian saudara, ada yang berhenti secara tiba-tiba, jadi otomatis kami harus mengajari lagi orang yang baru pelan-pelan. Terus mobil itu saudara ya, yang untuk toko itu bisa gantian saudara, harus masuk ke bengkelnya. Dari mobil yang satu, terus mobil yang lain, terus terakhir ini mobilnya ada satu lagi yang turun mesin, dan itu membutuhkan dana yang cukup banyak saudara. Jadi saudara, firman Tuhan ya, kalau saya boleh sharing, kalau kita itu cuma tahu firman Tuhan sebagai doktrin, ya sudah, firman itu akan ya sudah sebagai doktrin saja. Tapi saat kita belajar, firman itu kita hidupi, firman itu jadi rema. Benar saudara, firman itu bisa menjadi seperti imun booster, seperti kekuatan itu yang benar-benar itu bisa menggugah kita. Karena itu hari ini saya ingin sharing tentang pengharapan adalah sau yang kuat. Karena saya sangat diberkati saudara dengan ayat-ayat ini. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, kita punya imam besar yang bisa merasakan setiap kelemahan kita. Tuhan yang saya dan saudara sembah itu bukan hanya Tuhan yang di atas surga, tapi dikatakan di Ibrani, dia adalah imam besar. Jadi saat kita merasakan seperti saya, saat saya merasa benar-benar, aduh Tuhan rasanya pikiran ini full, ya pegawai, ya kendaraan, ya yang lain-lain. Puji Tuhan, firman ini loh saudara, bukan lagi menjadi doktrin hitam di atas putih, tapi bisa seperti lompat di dalam kehidupan saya. Dikatakan bahwa Allah yang saya punya, bahwa Allah yang Tere punya itu imam besar. Dia itu bukan hanya Allah yang di surga, tapi dia imam besar yang bisa merasakan setiap apa yang engkau rasakan hari ini. Saudara, saya kalau boleh jujur ya, karena pikiran saya ini rasanya penuh dengan tekanan. Jadi sampai 2 hari itu tanpa terasa itu badan itu rasanya lemes terus, mau aktivitas itu lemes terus, jadi lebih banyak istirahatnya. Dan di situ saudara saya mengerti, ndak Isa, kalau sebagai orang percaya saya bilang, Tuhan saya mau serahkan kekhawatiran saya, tetapi saya masih megangi terus, ya akhirnya yaitu badan 2 hari bisa jadi drop. Jadi tubuh itu ndak bisa bohong.
Kalau semuanya kita bilang kita serahkan, ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan saya serahkan, ya serahkan. Dan saya sangat bersyukur, saya bacakan lagi ya saudara ya. Di Roma pasal yang ke-5, ayat 3 dan 4. Di sini saya berikan gambar saudara, seorang yang sedang berdoa. Secara mata manusia, benar Allah kita tidak terlihat, tetapi saat engkau berdoa, engkau berdiam diri di hadapan Tuhan. Saya sangat percaya engkau dapat merasakan kehadiran Allah. Kehadiran Allah yang bukan hanya melihat engkau, tapi kehadiran Allah bahkan yang saat engkau memerlukan dia akan siap siaga, dia akan memeluk engkau dan dia akan berada di depan jalanmu. Dikatakan kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, saya baca ayat ini itu sudah berkali-kali dan saya tahu ayat ini. Bahkan bisa dikatakan, oh saya hafal. Tapi saudara, saya ingin bagikan. Saat saudara baca firman Tuhan, saudara bisa masuk di Google, saudara pencet versi paralel, itu ada catatannya saudara. Jadi bisa dijelaskan. Di Roma pasal 5 ayat 3, saya bacakan saudara ya. Paulus menyebutkan kesengsaraan sebagai salah satu berkat dari keselamatan kita dalam Kristus. Kesengsaraan menunjukkan kepada bermacam-macam pencobaan yang mungkin menekan kita. Ini termasuk hal-hal tekanan, keuangan, jasmania, keadaan yang kurang menguntungkan, kesusahan, penyakit, penganiayaan, penyalahgunaan, kesepian. Saya lanjutkan dulu ya saudara. Di tengah kesulitan ini, kasih karunia Allah memungkinkan kita mencari wajahnya. Saudara, saat saya membaca ini, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ini loh dikatakan bahwa kesengsaraan, situasi kita hari ini itu bukan datang dengan tiba-tiba. Bahkan kalau saudara boleh tahu ya, segala situasi yang kita alami hari ini, saya sangat percaya itu sudah diseleksi oleh Tuhan. Nggak tiba-tiba, biar wes anakku kena ini, atau biar anakku sakit ini, atau seperti ini dan seperti ini. Enggak. Saya sangat percaya situasi yang kita alami ini Tuhan sudah tahu. Karena apa? Karena saat kita masih bakal anak, kehidupan kita Tuhan sudah rancangkan sampai selesai. Jadi kalau hari ini seperti yang saya alami, saya merasa rasanya Tuhan baru doa yang satunya sudah datang lagi masalah. Doa yang ini belum selesai, yang satunya datang lagi, tambah rasanya semakin berat. Tapi saudara, saya kalau boleh saksi, saya orang yang sangat diberkati. Kenapa? Karena saya punya Allah yang saat saya sedemikian, dia Allah yang tahu. Bahkan dikatakan kasih karunia Allah itu memungkinkan kita mencari wajahnya. Saudara, segala sesuatu yang dibentuk, seperti kita akan membentuk sesuatu. Seorang penjunan yang membentuk tanah liat, pasti tanah liat itu akan dibentuk sesuai dengan maksud Tuhan. Dan setelah dibentuk saudara menjadi bentuk yang sesuai akan dipanaskan. Sehingga menghasilkan sebuah tanah liat yang utuh. Ya seperti kehidupan saya, kalau saya sedang dalam perjalanan iman bersama dengan Tuhan, saya sangat yakin Tuhan sangat mengasihi saya. Dan bahkan saat saya di tengah situasi yang saya tidak cerita ke orang, saya hanya masuk ke dalam kamar doa saya sangat merasa diberkati oleh karena itu. Yaitu saudara, karena Allah saya itu Allah yang kasih karunia-Nya melebihi apa yang saya lakukan. Yang membuat tekanan saya berat saudara ya. Kalau saya boleh cerita, yaitu karena saya melihat masalahnya, tidak lihat Tuhannya. Kenapa saya bisa berdiri saat ini dan saya bilang saya menjadi orang yang diberkati? Karena fokus saya sudah ke Tuhannya. Dalam kamar doa saya, saat tiada orang yang tahu, saya doa.
Saya mencucurkan air mata saya menyembah kepada Tuhan. Dia menjadi satu-satunya pribadi yang memulihkan. Bahkan rasanya saat selubung saya nggak bisa lihat Tuhan dalam semua tekanan yang ada. Tuhan itu kayak selubungnya itu diambil saudara. Saya lihat, aduh Teresia ini tuh masalah apa sih, terlalu gampang. Soal mobil, soal pegawai dan sebagainya itu terlalu gampang. Yang Tuhan inginkan itu bukan supaya saya tertekan, tapi pembentukan karakter. Karena mungkin kelihatannya saya di depan, sangat baik, gini. Tapi Tuhan tahu karakter apa yang perlu dibentuk. Dan itu saya sangat bersyukur. Kenapa saudara? Seperti orang Israel, kenapa harus muter-muter di padang gurun? Karena enggak tahu maksud Tuhan kepingin apa. Tapi saat kita tahu maksud Tuhan kepingin apa, kita nggak akan berputar-putar. Kita akan tahu, maksudnya Tuhan ini, dan benar saudara, saya nggak lagi sakit, saya nggak lagi lemes-lemes, dan saya mengerti maksud Tuhan itu ini loh. Tuhan kepingin bentuk karakter saya. Kalau dulu saya bilang, saya orang percaya yang bersandar kepada Tuhan. Tuhan ngerti ya bersandar kepada Tuhan soalnya masih tabungannya masih ada. Bersandar kepada Tuhan soalnya banyak yang bisa dimintai tolong. Tapi saat saudara, Tuhan menghilangkan satu, Tuhan tanya, benar enggak bersandar kepada Tuhan? Karena arti bersandar, itu kita menyerahkan. Dan menyerahkan itu bukan dipegangi saudara. Seperti ini. Di sini ada gambar tentang kapal dan jangkar. Sebentar saudara, masih macet ya. Sebuah kapal yang besar pasti memiliki jangkar yang besar. Kalau kapalnya kecil, pasti jangkarnya ya kecil. Seperti kita. Kenapa Tuhan membawa kita di dalam proses kehidupan, perjalanan iman, supaya iman kita juga semakin diperbesar. Kalau saat ini mungkin saya hanya tahu, dia Tuhan yang memberkati. Ya kan? Tapi saat dibawa ke dalam satu proses lagi, saat Tuhan membawa saya, masalah ini belum selesai, saya doa buat mobil ini, mobil satunya rusak. Mobil satunya didoakan, mobil yang satunya turun mesin. Saudara, Tuhan ingin membuktikan, Dia Allah yang mencukupkan. Kalau dikatakan saya sandar Tuhan. Tapi karena masih lihat tabungannya, cukup, bisa ngomong sandar Tuhan. Ya ini loh saudara, seringkali ya, Allah itu kepingin anak-anaknya berproses dengan Tuhan sedemikian rupa. Dia tahu kok, Tuhan sangat tahu karakter apa yang harus dibentuk, karakter mana yang harus dibuang, dan Dia tahu caranya. Karena itu saudara, mari biarkanlah melalui sharing hari ini, kalau saat ini kita ada di dalam perjalanan iman bersama dengan Tuhan, saat engkau merasa ndak bisa mungkin, sampai sakit, sampai sebagainya, ingatlah, masuklah ke kamar doamu, dan berdoalah di hadapan Tuhan. Tunggu Tuhan. Biarkanlah Dia pribadi yang memuaskanmu. Saudara, di Ibrani pasal 6 ayat ke-20, saya kembali lagi. Dikatakan Yesus itu telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ia menjadi imam besar. Kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Yang sering kali berubah kasih Tuhan kepada kita. Dan saat situasi yang sedemikian saya cuman ingat ini. Ya Tuhan ya benar. Kalau seumpamanya saya dikasih hidup itu yang enak, terus mulus, terus. Mungkin perjalanan iman saya bersama dengan Tuhan itu ya cuman sedemikian. Ya cintanya itu kadarnya cuman sedemikian. Tapi saat saya dibawa ke perjalanan iman yang baru, Tuhan itu membuat cinta saya itu lebih fresh. Contoh sepasang suami istri. Kalau hidupnya itu lempeng terus, enggak pernah ada masalah, enggak pernah ada cekcok kecil dan sebagainya, ya enggak akan pernah bisa mengenal karakter masing-masing. Tapi saat ada cekcok kecil,
saat ada masalah yang harus diselesaikan bersama. Di sana itu loh, karakter semuanya dibentuk menjadi satu. Seperti kita, kalau kita dikatakan kita kepingin menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tapi kita nggak mau dibentuk, yaitu seperti bohong ya saudara. Kalau kita bilang kita mau dibentuk, tapi kita cuma mau yang baik dari Tuhan, kalau yang enggak baik kita enggak mau, itu sama dengan bohong. Jadi sama-sama, sungguh loh saudara, saya ingin bersaksi saya sangat diberkati. Meskipun beberapa hari kemarin ya, saya merasa itu down sekali, tapi hari ini saya bisa berkata saya sangat diberkati. Diberkati karena saya memiliki Allah yang hidup. Allah itu yang bisa melakukan loh saudara. Tiba-tiba itu ada orang yang datang ke toko saudara. Belanjanya itu enggak biasa. Belanjanya itu dengan nominal yang fantastis. Walaupun ya itu kembali lagi barangnya itu enggak sesuai jumlah, saya harus matung di tempat lainnya. Tapi itu loh, ya itu loh tuh saudara yang buat saya tuh jatuh cinta lagi kepada Tuhan. Karena dia itu bukan Tuhan itu, oh ya yang cuman dulu, selalu fresh saudara. Kalau saudara mau datang kepada Tuhan, dia itu Tuhan yang selalu baru. Kalau mau dibentuk menyerahkan diri itu dia Tuhan yang selalu baru. Karena apa? Karena dia bukan Tuhan yang mati. Kalau dulu firman-Nya digenapi, saya sangat percaya sampai saat ini pun janji Tuhan kepada setiap kita juga pasti akan digenapi. Asal kita mau membuka diri di hadapan Tuhan, bukan malah dikte Tuhan. Ini yang saya pelajari dari Tuhan. Seringkali itu saya menjadi orang yang dikte Tuhan. Tuhan, ini mobilnya rusak, harus seperti ini. Saya ngajari Tuhan saudara. Seharusnya itu kan bilang, Tuhan ini mobilnya rusak, saya serahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Terserah Tuhan bagaimana mau caranya. Enggak, justru benar enggak. Seringkali kehidupan kita kalau dalam masalah kita dikte Tuhan kan. Kita datang ke Tuhan, kita cerita, kita nangis-nangis, terus kita mulai dikte. Pokoknya harus seperti ini Tuhan. Tapi kita lupa, saat kita ada di dalam masalah, itu Tuhan gak kepingin kita itu menjadi hilang pengharapan. Seperti di slide ini ya saudara, saya bacakan catatannya di Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga. Di tengah kesulitan-kesulitan ini, kasih karunia Allah memungkinkan kita mencari wajah-Nya dengan lebih sungguh-sungguh dan menghasilkan roh dan sifat tabah yang mengatasi pencobaan hidup ini. Penderitaan menimbulkan ketekunan, bukan membawa kepada keputusasaan. Dan ketekunan itu menghasilkan sifat yang dapat diandalkan, sifat yang tahan uji, dan sifat yang dapat diandalkan itu menghasilkan pengharapan yang matang. Sehingga saat ada badai atau gelombang, kita tidak menyalahkan Tuhan dan tidak menjadi kecewa. Kalau ada orang Kristen kita lihat terus ada masalah terus menjadi kecewa kepada Tuhan. Ini loh saudara, segala sesuatu yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, itu tidak pernah ada maksud jahat. Apapun itu. Saya boleh sharing, dulu saat saya kena COVID, saya merasa sudah hilang pengharapan. Tapi di situ saya tahu, Allah saya, Allah yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Walaupun saat saya terintimidasi dengan iblis dan tidak melihat adanya karunia Allah, penyertaan Allah, Dia tetap membuktikan bahwa Dia tetap Allah yang bersama dengan saya. Jadi mari saudara, saat engkau mulai berpikir sesuatu yang salah tentang Tuhan, biarkanlah melalui sharing firman hari ini, Tuhan ingin berkata kepadamu, segala sesuatu yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupanmu itu tidak ada sekalipun maksud jahat. Yang Tuhan inginkan saat engkau ada di dalam kesulitan, biarkanlah kasih karunia-Nya boleh membawa engkau boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari imam besar yang hidup itu. Jangan menjadi kecewa kepada Tuhan.
Tapi biarkanlah melalui setiap pemrosesan perjalanan iman, karaktermu boleh menjadi karakter yang tahan uji. Memiliki karakter yang tekun mencari wajah Tuhan. Sekarang kalau boleh jujur, kita mencari Tuhan lebih banyak saat kita susah atau kita bahagia. Ya kan? Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh lebih banyak saat kita di dalam proses atau saat kita baik-baik saja. Sungguh loh saudara, saat saya ada dalam proses, kalau cari Tuhan itu rasanya luar biasa. Bisa sampai rasanya itu merasakan Tuhan itu sungguh-sungguh. Tapi saat dalam keadaan biasa, oh ya tahu Tuhan itu baik. Saat engkau dibawa ke dalam perjalanan iman, berarti Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia selalu bersama dengan kita. Puji Tuhan saudara. Dan terakhir, di Roma pasal yang kelima ayat 5, dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus menjadi materai bahwa pengharapan yang kita letakkan di dalam Allah tidak akan mengecewakan. Saudara, ayo kembali semangat membaca firman-Nya. Kembali semangat masuk ke kamar doanya, supaya apa? Supaya engkau melihat banyak yang akan Tuhan lakukan di dalam penghidupanmu tahun ini. Jadi kalau saudara ada di dalam situasi yang seminggu yang lalu saya lalui, rasanya berat, sampai tubuh ini tidak kuat, lemes dan sebagainya, ayo jangan mau terus diintimidasi oleh iblis. Kembali bawa semangatnya, kembali baca Alkitabnya, dan kembali doa duduk di hadapan Tuhan. Saya sangat yakin Allah kita sama. Kalau Dia menguatkan saya, memulihkan saya, juga bisa menguatkan dan memulihkan saudara. Kita sama-sama berdoa ya saudara. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, kami sangat mengucap syukur karena kami punya Allah yang bukan lagi kata orang, tapi Allah yang membuktikan kuasa-Nya ada di dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa Bapa, bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini mungkin ada di dalam masalah mereka masing-masing. Apapun itu, kami percaya jawabannya hanya ada di dalam Yesus. Jawabannya hanya di dalam Engkau. Karena saat kami datang sujud menyembah kepadamu, Engkau Allah yang tidak akan mengingkari dirimu. Engkau Allah yang sudah berjanji akan menjadi imam besar kami. Engkau Allah yang akan berjanji membantu setiap kami. Sungguh Bapa, biarkanlah dalam setiap perjalanan iman, dalam setiap proses kehidupan kami, mari Bapa, bahwa kami melihat hanya kepadamu. Supaya saat kami mulai tertekan, saat kami mulai tidak bisa Tuhan apa-apa, kami boleh datang kepada satu-satunya sumber kekuatan dan pertolongan kami. Sehingga Tuhan kami boleh menemukan pertolongan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, anak-Mu selesai untuk berbicara, tapi biarkanlah Allah Roh Kudus Engkau terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami yang mendengarkan firman-Mu. Bekerjalah lebih lagi sehingga firman ini tidak jatuh ke dalam tanah yang kering, tapi firman ini boleh jatuh di tanah yang baik, yang bertumbuh yang boleh bertumbuh dan menghasilkan buah berkali-kali lipat. Terima kasih Bapa, biarkanlah di dalam kehidupan kami nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.